Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, para trader dimanapun Anda berada. Oke, kita akan bahas kembali ya sinyal-sinyal untuk hari ini dan juga berita-berita terbaru ya. Ini kita lihat di sini. Ya, kita lihat di sini kemarin kita kemarin sedikit naikkan untuk TP-nya ya, ini 10 ya, 10 dari 5 10 ya. Memang sedikit agak lama dan apalagi trennya sedikit berlawanan kemarin ya. Ini trennya cukup kuat untuk naik ya, tapi akhirnya eh, terkena TP ya. Ini ya, syukur eh, kita coba akan set lagi hari ini ya untuk peluang-peluang ya. Dan saya rasa cukup bagus ya untuk probabilitas sinyal terutama untuk goal ya di acara kita pagi hari ini ya. Kita lihat untuk goal ya, ini cukup tajam ya ini penurunan setelah pagi sempat menyentuh di 4.500 ya. Ini saya rasa sebagai level psikologis ya untuk goal ya yang kita tahu harga tertinggi sementara di 4.550 ya. Di sini Bapak Ibu sekalian bisa lihat di sini eh, peluang untuk target sebenarnya ada di area eh, hijau ini ya. Jadi di area 4.330 ya. Ini kenapa kok alasannya? Karena ada open gap ya yang terjadi di hari Senin kemarin ya. Tetapi market masih belum mendukung secara fundamental ya sehingga mengalami kenaikan ya. Tapi pada saat seperti ini justru malah meluangkan peluang yang cukup besar ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita bisa mendapatkan harga yang cukup tinggi, terutama untuk pagi tadi ya. Pagi tadi sempat menyentuh di 4.500 ya. Kalau yang sempat entry ya, ini tadi pagi saya juga sempat entry juga di 4995 ya. Ini cukup lumayan ya. Ini sementara masih saya hold ya. Ini harga tinggi ya karena target di sini adalah ada di 4.330 ya. Tetapi harus hati-hati juga fundamental masih dipengaruhi untuk positif ya untuk gold. Kemudian yang kedua adalah berita penting minggu ini yaitu adalah NFP ya. Ini apakah akan menjadi trigger ya untuk menuju ke 4.330 atau justru akan memecahkan rekor tertinggi ya. Ini juga menjadi level krusial apalagi di awal tahun 2026 ya Bapak Ibu sekalian ya untuk eh, oke, sementara untuk hari ini trennya sudah sedikit berubah ya, sudah mulai udah overboard ya. Jadi sudah mulai volume bullishnya sudah mulai mengalami penurunan dan berbalik mengalami eh, tren bearish ya untuk saat ini. Diwaspadai untuk level kunci hari ini ya di 4.500 ini menjadi level kunci untuk pergerakan hari ini. Kemudian yang kedua adalah di 4.475 untuk level resisten pertama, yang kedua adalah di 4.430 ya. Ini menjadi level kunci untuk pergerakan hari ini. Oke, demikian untuk peluang pagi hari ini ya yang bisa dimanfaatkan untuk pergerakan-pergerakan market ya untuk hari ini. Oke, kita akan lihat di sini ulasan berita, informasi ya yang menjadi penggerak untuk hari ini ya. Ini kita lihat untuk gold ya. Kemarin sempat mengalami kenaikan ya, menyentuh di 4.500 pagi hari ini ya. Ini disebabkan karena ketidakpastian geopolitik ya, pasca operasi militer Amerika Serikat ke Venezuela yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro ya. Ini menjadi katalis positif ya untuk pergerakan di harga gold ya, seiring meningkatnya permintaan akan aset safe haven ya. Kemudian Gedung Putih juga menyebutkan Presiden Trump mempertimbangkan banyak opsi, termasuk menggunakan kekuatan militer ya untuk menguasai Greenland. Nah, ya. Ini tentunya akan menambah ketidakpastian pasar ya. Ini yang perlu diwaspadai bagi teman-teman ya. Ini yang menjadi penggerak untuk gold ya. Ini berpeluang untuk naik kembali ya. Ini diwaspadai untuk pergerakan walaupun teknikalnya ya. Ini mengarah kepada bearish ya, tapi fundamental ini juga harus kita pantau terus ya untuk terutama Amerika Serikat ya. Presiden Trump ini
sepanjang tahun 2025 ya. Ini kemarin banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan tentang perang dagang ya. Apakah di tahun 2026 ini akan perang fisik ya? Ini yang harus diwaspadai. Ini juga menjadi penggerak untuk harga gold melesat naik kembali ya, akan memecahkan rekor ATH kembali ya. Ini yang perlu diwaspadai bagi teman-teman semua ya. Untuk saat ini yang paling dekat adalah antara Amerika Serikat dan Venezuela ya. Kemudian untuk oil kita lihat di sini kemarin kembali mengalami penurunan atau anjlok turun setelah Presiden Trump mengatakan akan mengirim oil yang terkena blokade di Venezuela ke Amerika Serikat yang akan dijual ke pasar ya. Ini yang membuat harga oil dikhawatirkan akan oversupply ya atau meningkat ya. Ditambah lagi Saudi Arabia akan memangkas harga oil pada bulan Februari ini ya. Ini yang membuat harga oil ini bearish ya. Ini yang perang antara Amerika Serikat dan Indonesia ini sangat mempengaruhi sekali dengan supply ya untuk oil ya. Ini yang perlu diwaspadai. Tren saat ini untuk oil cenderung untuk bearish ya, atau turun ya. Kemudian kita lihat di mata uang euro ya. Euro kemarin kembali mengalami penurunan ya setelah dolar Amerika Serikat berbalik menguat ya. Namun permintaan akan dolar Amerika Serikat sebagai mata uang safe haven seiring tidak mendapatkan ketidakpastian ya akibat geopolitik yang meningkat, top operasi militer Amerika Serikat ke Venezuela ya. Jadi dolar ini sebagai aset safe haven ya, ini juga akan berimbas juga ya, yang tentunya akan mempengaruhi terhadap mata uang ya, forex ya, ini terhadap dolar Amerika Serikat ya, walaupun tidak terlalu sangat kuat sekali dibandingkan dengan emas ya, tapi berimbas ya sebagai aset safe haven, sehingga untuk mata uang ya terhadap dolar diperkirakan akan tertekan turun ya. Ini yang perlu diwaspadai. Sama dengan mata uang pound sterling ya, ini juga mengalami tekanan penurunan ya, ini akibat menguatnya dolar Amerika Serikat ya. Ini yang perlu diwaspadai. Terutama tidak ada berita-berita penting ya dalam negeri ya, seperti di mata uang euro dan mata uang pound sterling Inggris ya. Ini juga belum ada berita-berita penting ekonomi ya yang tentunya akan menjadi penggerak atau mendapatkan tekanan ya terhadap dolar Amerika Serikat ya. Kemudian untuk dolar yen juga sama ya. Ini juga sempat mengalami tekanan kembali alias melemah, yang sempat mengalami kenaikan ya, yang hampir menyentuh di 157 kembali ya dolar per yen ya saat ini. Tetapi saat ini kita lihat untuk technical ya, target untuk long term ya masih di area 149 ya. Ini menjadi target jangka panjang ya. Tapi juga diwaspadai juga harga tertinggi sepanjang masa ya di 160 ini juga merupakan suatu peluang ya, terutama untuk gaya trading yang long term ya, yang santai ya. Ini adalah profil untuk produk investasi yang mungkin tidak terlalu cepat ya untuk harian ya, tapi bisa dimanfaatkan untuk bagi gaya-gaya trader yang mungkin slow ya atau santai. Ini bisa dimanfaatkan untuk produk-produk di dolar yen saat ini ya. Kemudian untuk yang indeks saham ini bagi teman-teman yang suka untuk indeks saham, terutama indeks saham Nasdaq ya Amerika Serikat, yang kita tahu ini juga sempat kembali mengalami kenaikan cukup tajam ya dalam 2 hari beruntun ya. Kita tahu imbas dari Nasdaq ini ya. Ini kita lihat untuk Nasdaq ini dipengaruhi oleh pemangkasan suku bunga ya, yang diperkirakan untuk tahun depan cukup agresif ya. Ini tentunya memberikan sentimen positif untuk Nasdaq ya, diwaspadai berpeluang untuk memecahkan rekor tertinggi kembali ya untuk Nasdaq ya. Ini bagi teman-teman semua, terutama yang berkaitan dengan semikonduktor ya. Ini merupakan salah satu pendorong naiknya Nasdaq ya, mengingat permintaan terhadap saham semikonduktor ini masih cukup tinggi ya, yang menjadi penggerak untuk saham-saham Nasdaq saat ini ya.
Oke, sebelum saya akhiri, saya akan memberikan cukup banyak nih hari ini ya untuk berita-berita yang kalender ekonomi yang akan dirilis ya hari ini. Yang pertama di siang hari ini dari Amerika Serikat ya, yang akan dari Jerman ya, yang akan melaporkan laporan penjualan retail ya, yang dirilis di pukul 14.00 waktu Indonesia Barat siang hari nanti ya. Kemudian dilanjutkan inflasi zona euro ya pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat ya, yang berdampak pada pergerakan di mata uang euro. Kemudian 2 hari sebelum PNB seperti biasa ya, data tenaga kerja ADP Amerika Serikat yang juga akan mungkin mempengaruhi pergerakan market nanti malam ya di market Amerika yang akan dirilis di pukul 20.15 ya waktu Indonesia Barat. Kemudian dilanjutkan JOLTS Job Opening ya Amerika Serikat pukul 22.00 waktu Indonesia Barat ya. Oke demikian, semoga sukses bagi trading Anda hari ini dan stay tune terus di setiap pagi. Sampai ketemu kembali besok dengan tentunya berita dan analisa terbaru. Terima kasih, sukses untuk kita. Selamat pagi.